Selamat pagi pemirsa. Air mata bangsa belum kering usai gugurnya 3 prajurit TNI, namun insiden serupa kembali berulang. Meski dunia mengecam melalui PBB dan protes diplomatik telah dilayangkan, kenyataan ini membuktikan bahwa langkah-langkah itu hanyalah retorika belaka. Kecaman tanpa tindakan nyata gagal menjadi perisai bagi para penjaga perdamaian di garis depan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 6 April 2026 dengan tema Pertegas Perlindungan Penjaga Damai bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Mas Tommy, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita bicara soal perlindungan penjaga damai, pasukan perdamaian Indonesia yang bergabung di PBB. Pertanyaannya Mas Tommy, apakah kemudian yang terjadi kemarin yang membuat 3 pasukan TNI gugur, itu adalah satu tindakan yang harus dipertimbangkan betul? Apakah kita pertahankan di sana pasukan perdamaian atau kita menarik atau seperti apa pesan editorial, Mas Tommy? Leo, kalau kita lihat sejarah keberadaan Indonesia dalam misi perdamaian, tahun depan itu kita 70 tahun menjadi bagian dari misi perdamaian. 70 tahun? 70 tahun. Oke. Dan kita masih ingat pada zamannya Pak SBY, bahkan kita membangun fasilitas persiapan pasukan yang akan menjadi penjaga perdamaian di Sentul. Iya. Karena sistem pertahanan Indonesia itu adalah defensif aktif. Jadi kita bukan hanya sekedar bertahan, tetapi kita aktif untuk bisa membantu negara-negara yang sedang menghadapi persoalan dan sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Itu misi paling utama. Dan kita berada di sana itu di bawah payung PBB. Dan PBB itu disepakati oleh seluruh anggotanya bahwa ketika terjadi perang dan sudah ada kesepakatan untuk gencatan senjata, dimasukkanlah pasukan perdamaian. Harus dijamin bahwa pasukan perdamaian itu aman dan bisa menjalankan fungsinya. Dan sekarang sebetulnya di Lebanon Selatan sudah ditetapkan wilayah yang menjadi batas demarkasi, bahkan kemudian disebut sebagai Blue Line. Itu yang dikatakan oleh Pak SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa apa yang terjadi sekarang ini di Lebanon Selatan itu adalah situasi yang betul-betul tidak aman. Karena bukan lagi Blue Line, tetapi sudah menjadi war zone. Dan kemudian pasukan Israel itu sudah melakukan infiltrasi bahkan sejauh 7 km ke wilayah yang disebut Blue Line ini. Karena itu Indonesia sebetulnya bersama Perancis kan sudah mendesak dalam sidang khusus keamanan PBB meminta pertanggungjawaban. Dan kita bisa melihat Duta Besar Umar Hadi itu sangat tegas, keras. Dan posisi Indonesia itu mengkondem tindakan yang dilakukan oleh pasukan Israel. Dan kita harus ingat Leo, Kapten yang sekarang menjadi Mayor Anumerta, Sumi, itu kan datang untuk menjemput rekannya yang kemudian menjadi korban ketika terjadi serangan Israel. Dan ketika dalam kendaraan, konvoi itu diserang lagi. Jadi menurut saya pilihan editorial pagi hari ini sebetulnya ingin mendesak keberadaan Indonesia dan pasukan keamanan PBB yang lain di bawah payung PBB itu betul-betul memang masih dimandatkan untuk menjaga perdamaian, atau sebetulnya sudah tidak dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai. Dan sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat, keinginan masyarakat adalah posisi Indonesia itu lebih tegas, ya kan? Ketika terjadi insiden, kita kan belum sempat menyampaikan kecaman, dan baru kemudian dalam sidang khusus keamanan PBB itu, Duta Besar Umar Hadi secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia mengkondem tindakan itu. Nah, ini sebetulnya ingin kita sampaikan bahwa tujuan kita ke sana adalah ingin membantu terselesaikannya perdamaian. Karena dengan perdamaian akan ada kemakmuran. Kita akan bahas itu Mas Tommy, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 6 April 2026, Pertegas Perlindungan Penjaga Damai. Pertegas Perlindungan Penjaga Damai.
siklus kekerasan di perbatasan Lebanon kembali memakan korban. Kabar mengenai prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas UNIFIL kembali terluka akibat serangan pihak yang bertikai bukan sekadar berita duka biasa. Bagi dunia, ini adalah alarm keras yang menandakan bahwa wibawa hukum internasional sedang berada di titik nadir. Bagi Indonesia, keselamatan putra-putri terbaik bangsa kini dipertaruhkan dalam sebuah ketidakpastian yang tidak bisa lagi ditoleransi. Belum kering air mata bangsa ini saat 3 prajurit TNI gugur di medan yang sama dalam insiden sebelumnya. Kala itu, dunia mengecam. Dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di New York pekan lalu, hampir seluruh delegasi menyampaikan kecaman. Pemerintah Indonesia melayangkan protes diplomatik dan PBB berjanji melakukan investigasi. Namun berulangnya kejadian serupa membuktikan bahwa instrumen-instrumen tersebut sudah kehilangan taringnya. Kecaman yang hanya bersifat retoris terbukti gagal menjadi perisai bagi mereka yang berdiri di garis depan demi perdamaian dunia. Editorial ini menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam bahasa yang tumpul. Dengan situasi ketika markas dan personal PBB termasuk prajurit Indonesia terus-menerus menjadi sasaran, langkah yang diambil haruslah bersifat luar biasa. Sekadar nota protes sangat mungkin hanya akan berakhir di tumpukan arsip Dewan Keamanan PBB. Pemerintah harus berani menaikkan level tekanan kepada badan dunia tersebut agar memberikan konsekuensi diplomatik dari hukuman nyata terhadap pihak penyerang, dalam hal ini Israel. Indonesia mesti konsisten menuntut adanya investigasi independen internasional atas setiap serangan yang menimpa pasukan PBB. Kita tidak bisa terus-menerus menerima hasil investigasi internal dari pihak yang bertikai. Tanpa investigasi yang transparan dan independen, impunitas akan tumbuh subur dan prajurit kita akan terus menjadi tumbal dari arogansi militer yang abai pada hukum internasional. Hal krusial kedua yang mesti dievaluasi adalah aturan pelibatan yang selama ini membelenggu pasukan perdamaian. Sangat ironis ketika prajurit kita dikirim untuk menjaga perdamaian, tetapi mereka dilarang melakukan tindakan defensif aktif saat nyawa mereka terancam secara nyata. Prajurit TNI tidak dikirim ke Lebanon untuk menjadi sasaran atau sekadar menjadi saksi bisu bagi serangan-serangan ilegal. Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang pasukan terbesar di dunia, kiranya memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Inilah saatnya kita memimpin koalisi negara-negara penyumbang pasukan untuk menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan revisi total terhadap aturan pelibatan tersebut. Terakhir, pemerintah dan jajaran TNI harus memiliki keberanian moral untuk bersikap lebih ekstrim jika jaminan keamanan tidak kunjung nyata. Kita harus mempertanyakan kembali apa gunanya mempertahankan kehadiran pasukan di wilayah konflik kalau mandat perdamaian sudah tidak lagi dihormati dan keselamatan mereka diabaikan organisasi dunia? Jika PBB terbukti gagal menjamin perlindungan minimal bagi prajurit kita, opsi moratorium pengiriman pasukan baru atau bahkan penarikan sebagian personel harus ada di atas meja. Keikutsertaan Indonesia dalam ketertiban dunia adalah amanat konstitusi, tetapi nyawa setiap prajurit adalah representasi kedaulatan bangsa yang tidak boleh ditawar. Diplomasi tanpa ketegasan akan kehilangan makna. Perlindungan bagi prajurit TNI di wilayah konflik bukan lagi sebuah permohonan, melainkan syarat mutlak bagi partisipasi kita di masa depan. Kita tidak ingin lagi mendengar kabar duka dari Lebanon hanya karena dunia terlalu lamban bertindak dan kita terlalu ragu untuk bersikap keras. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami.
terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Tommy pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Cirebon, Jawa Barat, Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Mas Tommy, kita jumpa lagi. Iya Pak. Mengenai mempertegas perlindungan penjaga damai itu ada beberapa poin. Yang pertama, payungnya itu kita sudah sangat cukup Mas Tommy. Minimal setahu saya ada 3. Payung PBB, payung Konstitusi 45, dan payung Konferensi Asia Afrika 1955 yang di sana tegas-tegas anti penjajahan dan membangun perdamaian. Iya. Nah, oleh karena itu pimpinan nasional kita harus mempunyai sikap yang tegas terhadap panji-panji yang sedemikian mulianya. Nah, untuk menjabarkan ketegasan itu harus berbentuk. Bentuknya apa? Tidak hanya langkah-langkah represif setelah kejadian itu terjadi, tapi yang jauh lebih penting adalah langkah preventif, pencegahannya. Harus punya skim, harus punya sistem. Yeah. Contoh, tentara kita yang dikirim, Pak, itu bayangkan, misalnya anak orang desa, dulunya petani, dia harus dikasih hak dan kewajiban yang proporsional, yaitu apa? Hak dia untuk mempertahankan nyawanya, dan hak dia untuk menyerang jika diserang. Kewajibannya tentu ikut menjaga perdamaian dunia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Harus diberikan hak mempertahankan nyawa. Ini beberapa pemikiran di masyarakat, Mas Tommy berkata begini. Ya kalau memang tidak bisa dijamin keamanannya, ini yang ekstrim ya Mas Tommy. Tarik saja dulu pasukan perdamaian di Libanon sampai kemudian kepastian keamanan itu terjamin. Bagaimana Mas? Yang pertama adalah yang disampaikan oleh Pak Sunoto tadi. Memang kalau kita di PBB itu, khususnya pasukan perdamaian, itu kan ada aturan pelibatan. Rule and engagement-nya tidak boleh melakukan tindakan yang ofensif dan bahkan kemudian mengangkat senjata, kecuali untuk mempertahankan diri. Jadi bahasanya itu hanya boleh untuk mempertahankan diri. Kalau diserang boleh? Boleh diserang, atau ketika sedang melindungi warga yang memang sedang dilindungi. Jadi memang ini aturan yang ada di PBB. Dan mengenai persoalan apakah kita bisa keluar, itu yang kemarin didesak oleh kepala perwakilan kita di PBB, bahwa ini harus ditetapkan oleh PBB. Karena keberadaan kita di sana itu adalah bagian dari PBB. Dan karena itu mandat itu diberikan. Karena itu baretnya pun kemudian berubah menjadi baret biru. Baretnya PBB itu ya? Baretnya PBB. Dan semua fasilitas dan segala macam itu adalah atas nama PBB. Karena itu kita hadir sana atas nama PBB. Dan sekali lagi yang tadi di awal saya katakan, Indonesia pertama kali zaman Bung Karno, tahun 1957, kita mengirim Garuda 1 menjadi bagian ketika itu pun untuk mengawal perdamaian Israel dan Mesir. Dan bahkan pasukan kita yang pertama itu ditempatkannya di Gaza. Jadi Indonesia sekali lagi perjalanannya sudah sangat panjang. Dan ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada mereka akan bertugas. Bahkan ada simulasi yang disentul itu adalah bagaimana kalau menjaga diri kita ketika kemudian sedang diserang. Jadi memang yang jadi persoalan adalah selama ini kita sejak 1978 ada di Libanon Selatan. Dan bahkan sekarang Menko Infrastruktur Pak AHY itu kan pernah bertugas di sana. Jadi banyak orang-orang yang memang sudah punya penugasan dan bahkan pengalaman di sana. Dan sekali lagi bagian kita untuk menjaga perdamaian itu yang tadi dikatakan oleh Pak Sunoto adalah bagian dari perintah konstitusi. Jadi kita akan ingin hadir, tetapi kita tidak ingin konyol. Karena itu sekali lagi Indonesia mendesak kepada PBB untuk mengevaluasi total yang disampaikan oleh Pak SBY juga. Kita evaluasi total, PBB harus mengevaluasi total karena mandat ini adalah mandat yang diberikan kepada PBB pada semua anggota yang bersedia untuk mengirimkan pasukan perdamaian. Dan tentunya sekali lagi 3 orang yang gugur dan beberapa yang sedang cedera sekarang ini, itu kan kehilangan yang sangat luar biasa, Leo. Seperti misalnya Mayor Anum Pertazulmi. Berapa lama sebetulnya dia sudah melakukan pendidikan? Bagaimana Kopassus sudah mempersiapkan? Dan orang ini adalah siapa tahu punya potensi yang sangat besar. Ya kan? Sekarang Mayor, sebentar lagi bisa jadi seperti Mayor tadi Indra Wijaya. Ya kan? Jadi
kehilangan itu bukan cuma kehilangan nyawa, tapi ini adalah sebuah kehilangan anak bangsa yang sebetulnya punya potensi yang luar biasa, yang tidak cukup hanya sekedar diberikan semacam uang duka cita. Pelipur lara ya? Pelipur lara. Bagi keluarganya, kita lihat tadinya, anak-anaknya masih bayi seperti itu. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka meninggal ketika sedang menjalankan tugas untuk sesuatu yang sekali lagi, mereka fungsinya adalah untuk menjaga perdamaian. Dan tiba-tiba mereka diserang tanpa diketahui. Kecuali mereka sedang kombatan, sedang berperang. Bertempur ya? Gugur, itu adalah bagian dari resiko dari peperangan. Tapi ini kan betul-betul tugasnya adalah untuk melakukan perdamaian. Mas Tommy, kalau kemudian evaluasi itu ternyata ya, ini saya mengatakan amit-amit ya, semoga tidak terjadi. Tapi kan yang namanya sekarang sudah jadi medan perang di sana, apa jaminannya kemudian kita bisa katakan bahwa pasukan UNIFIL, terutama yang dari Indonesia, itu tidak akan jadi korban lagi. Kalau misalnya, amit-amit, tapi kalau jadi korban lagi, ada lagi yang gugur. Apakah itu waktu yang paling tepat untuk mengatakan bahwa ya mau tidak mau kita harus desak PBB untuk menarik dulu UNIFIL dari situ? Betul. Atau bagaimana? Betul, yang tadi katakan oleh Pak SBY, ya kan, bahwa memang sekarang harus ada evaluasi dan orang-orang yang ada di lapangan, ya kan ada komandannya di sana, ya kan, komandan itu harus lapor pada PBB bahwa situasinya itu situasi yang sangat berbahaya, aman, atau betul-betul mereka masuk ke sana kan sebetulnya untuk menjaga perdamaian dalam konteks mencegah terjadinya konflik berlanjut, dan sudah ada kesepakatan oleh PBB, oleh Dewan Keamanan kepada semua negara untuk kemudian menahan diri dan tidak melakukan penyerangan, sehingga kemudian pasukan PBB bisa masuk. Ini yang saya kira sekali lagi kebijakan politik luar negeri kita yang harus kemudian menekankan dan berdasarkan laporan dari prajurit-prajurit dan komandan yang ada di Lebanon dan bersama negara-negara lain. Sekali lagi Leo, yang sekarang dalam ancaman itu bukan hanya pasukan perdamaian dari Indonesia, tapi semua negara yang menempatkan prajuritnya menjadi bagian dari UNIFIL yang sekarang berada di Lebanon Selatan. Baik, kita harus jeda lagi Mas Tommy, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Tommy, apa yang kemudian kita bisa mintakan kepada pemerintah supaya fungsi pasukan perdamaian di sana benar bisa menjaga perdamaian, tapi kewajiban negara melindungi setiap warga negaranya, kalau saya melihatnya dengan perspektif itu, juga berjalan dalam keselamatan pasukan TNI di sana, Mas? Dan sekarang sudah dilakukan, Leo. Jadi memang sekali lagi yang tadi saya sampaikan, kita bisa melihat perjuangan yang dilakukan teman-teman perwakilan Indonesia di PT RI di New York, ya, dan Duta Besar Umar Hadi menurut saya sudah menyampaikan sesuatu yang sangat clear, tegas sikap dari Indonesia yang menuntut adanya investigasi dan yang kemudian meminta kepada pihak-pihak yang melakukan peperangan ini untuk bisa menahan diri. Dan tentunya kalau itu berlanjut lagi, Leo, kita bisa meminta kepada PBB untuk mengevaluasi total keberadaan UNIFIL ini masih diperlukan atau tidak. Dan karena sekali lagi prinsip yang tadi saya katakan, sistem pertahanan kita itu defensif aktif. Dan Presiden Prabowo Subianto ketika menjadi Menhan dan ketika beliau berbicara di Shangri-La Dialogue, beliau kan selalu punya pandangan bahwa beliau ini kan orang yang sangat ingin perdamaian. Dan dalam premisnya beliau itu kan ketika ada dua negara berkonflik harus dilakukan gencatan senjata. Masuk kemudian perdamaian. Dan dengan itulah kemudian negara-negara yang bertikai bisa berkonsentrasi untuk membangun negaranya. Dan kemudian dengan itu mereka meraih kemakmuran. Jadi tahapannya itu gencatan senjata, perdamaian, dan kemakmuran itu adalah satu garis. Dan itu ada dalam apa yang menjadi pemikirannya Presiden sejak ketika menjadi Menhan. Karena itu ketika kita aktif sekali lagi dalam konteks ini, karena keinginan kita adalah bagaimana menciptakan Israel dan Lebanon ini, hentikanlah perang, karena perang itu
pasti membawa korban bagi kedua belah pihak dan tidak menguntungkan siapapun. Merugikan semua. Lebih baik adalah perdamaian, sama-sama makmur, hidup berdampingan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Dan Presiden selalu menyampaikan ketika beliau menjadi Menhan, mari kita belajar dari pengalaman Jerman, kita belajar dari pengalaman Korea. Bagaimana Jerman itu ketika terjadi perang dunia dan perang dingin, ada pasukan perdamaian di sana. Dan setelah itu Jerman Barat bahkan maju. Sekarang di Korea dengan ada pasukan perdamaian di sana, Korea Selatan bisa menjadi lebih maju. Karena itu sekali lagi gencatan senjata, perdamaian dan kemakmuran itu adalah bagian dari upaya besar kita. Nah, dalam konteks ditempatkan dalam sistem pertahanan defensif aktif yang diterapkan oleh Indonesia, Indonesia berkeinginan untuk menciptakan itu. Jadi tujuan akhirnya adalah kemakmuran bagi masyarakat sedang bertikai ini. Karena sekali lagi sekarang menjadi korban Indonesia. Tetapi berapa ribu orang di Lebanon Selatan dan bahkan di daerah-daerah konflik yang harus kehilangan keluarganya. PBB sudah menyampaikan ketika serangan sekarang yang aktif dilakukan Israel kepada Lebanon Selatan, berapa puluh ribu orang Lebanon yang kemudian harus keluar dan mereka hidup dalam pengungsian. Karena itu sekali lagi misi utama yang harus kita lakukan adalah perdamaian itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan kita harus perjuangkan. Dan mari kita ciptakan perdamaian. Dan seperti John Lennon katakan, walaupun ini hanya sebagai sesuatu keinginan, imajinasi, tetapi dengan itulah kita akan bisa meraih perdamaian. Baik, kita harapkan kemudian bahwa pasukan perdamaian kita juga dalam kondisi aman, Mas. Tommy, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, berulangnya serangan terhadap prajurit TNI di perbatasan Lebanon menjadi alarm keras atas runtuhnya wibawa hukum internasional dan kegagalan retorika diplomatik dalam melindungi pasukan perdamaian. Indonesia harus mengambil langkah luar biasa dengan menekan PBB, memberikan sanksi nyata kepada para penyerang, menuntut investigasi independen, dan mengevaluasi aturan pelibatan agar prajurit punya hak pertahanan diri yang memadai. Saya, Leona Samusi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.